atau pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Praktik pernikahan dini marak terjadi pada saat ini, meskipun pemerintah sudah mengganti batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan. Tidak dapat dihindari terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan menyebabkan angka dispensasi meningkat. Akibatnya, hampir setiap tahun sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi, menular seksual, dan kekerasan semakin meningkat dibandingkan pada perempuan yang menikah pada usia 21 tahun. 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah. Namun, keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Perkawinan pada usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab sebagai seorang istri, pasangan seks, dan ibu. Peran-peran yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa yang belum siap dilakukan oleh anak perempuan. Selain terenggutnya hak-hak seperti hak pendidikan dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan. Secara global, kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian pada anak usia 15-19 tahun. Kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki resiko atau komplikasi yang berbahaya. Antara lain, yang pertama ada perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki resiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia lebih dari 20 tahun. Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah. Bayi yang terlahir dari perempuan usia kurang dari 18 tahun memiliki resiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia di atas 18 tahun. Yang keempat, ada bayi prematur, BBLR atau berat badan lahir rendah, dan pendarahan persalinan. Untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di seluruh dunia, berbagai usaha dilakukan antara lain mencegah pernikahan dini. WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia kurang dari 18 tahun. Mega, maaf, mau nanya, ini masih termasuk latar belakangnya atau udah termasuk tinjauan pustakanya gitu? Tinjauan pustaka. Jadi kalau untuk yang latar belakangnya itu sampai mana? Maaf, bisa di-scroll ke atas lagi. Sampai mana? Sampai 85%. Oke, sampai 85%. Oke, sebelum aku ngasih feedback, teman-teman yang lain ada mau ngasih, di bawahnya lagi itu udah tinjauan pustaka. Mungkin boleh di-scroll aja ke bawah. Kasihan Mega bacain satu-satunya. Permohonan.
outline. Remaja. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih feedback dulu terkait latar belakangnya? Atau mau nanya juga di Mega dan teman-teman saat mendesain ini, membuat latar belakang dan outline ini, kalian pusingnya di mananya? Paling di latar belakang ya, biasanya latar belakang tuh nggak begitu banyak. Terus karena apa ya, minimnya waktu, jadi kita kurang bisa meringkasnya sih. Oh ya, oke. Jadi terima kasih banget. Ini bagus. Data-datanya udah lengkap. Cuman kalau feedback dari aku yang pertama pasti sitasi. Di sini kita belum terlihat sitasi yang dalam kurung gitu kan, kayak kutipannya mungkin nanti ke depannya bisa teman-teman perjelas kalau bikin karya tulis ilmiah. Tadi untuk mengeliminir yang namanya plagiarisme. Terus yang kedua tadi untuk penulisan judul, sebagai itu kata sambung ya kalau nggak salah. S-nya huruf kecil sebaiknya ya. Kalau aku salah, tolong dikasih tahu. Terus untuk ini, untuk latar belakangnya, kalau menurut aku, tadi kan sampai 85% ya. Menurut aku sebaiknya di latar belakangnya ini bisa ditambahkan atau didetailkan lagi dampak dari angka kematian ibu ke depannya gitu loh. Kalau menurut saya di sini masih belum terlihat, masih lebih banyak ke teorinya. Nih kalau misalnya kita ngambil tentang penulisan topik tentang penyakit kan kita pasti kayak ngasih prevalensi, terus kayak komorbiditas, kerugian dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Tuh. Ini yang di paragraf 85% ini masih bisa dikembangin lagi nih. Perkawinan pada usia muda membebani anak perempuan. Mungkin kedepannya nanti bisa teman-teman kembangin kalau ada kesempatan buat nulis tentang ini. Habis itu untuk yang outline di bawah tadi itu bisa juga dijadiin ke latar belakangnya juga. Nih, menurut saya dengan kesana ya, yang outline teman-teman ini bisa buat tambah-tambahan di latar belakang. Jadi mungkin mau klarifikasi juga. Outline yang saya masuk di sini tuh, jadi kayak per babnya gitu, misalnya bab 2.1 tentang definisi remaja, terus kayak bab 2.2 pernikahan gitu-gitu, terus kayak dampak negatif dari pernikahan dini, terus kematian ibu dan anak gitu-gitu. Jadi untuk outline-nya itu mirip kayak teman-teman bikin bab dalam skripsi kayak gitu. Nah, mungkin terima kasih dari teman-teman kelompok 3, sangat apresiasi karena udah mau sharing dan ngerjain. Sekarang dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ngasih feedback atau mau ngasih pertanyaan? Ini kita terakhir sampai jam 10.30 ya. Mungkin masih bisa satu orang lagi yang bertanya. Terima kasih sekali lagi kelompok 3, keren. Kira-kira apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Walaupun teman-teman nanti setelah kegiatan ini ada pertanyaan, bisa hubungin Instagram aku, Rizky Clarintab, tentang promosi Instagram RIZKYCLIRINTAP. Terus juga aku punya project ke farmasian namanya Excellent Pharmacy. Excellent Pharmacy. Nah, di situ aku nyediain free kelas buat belajar pelajaran farmasi sama non farmasi gitu. Project sosial. Nah, paling itu sih dari aku. Kalau nggak ada lagi feedback ataupun pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Rizky dan teman-teman untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sesi selanjutnya yaitu akan ada penayangan
video pemenang LKTI 2021. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman.
Oke, baik. Jadi untuk hasil pengumuman lomba KTI 2021, juara satu diraih oleh tim Garuda dari Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan nilai 165,17. Untuk juara dua diraih oleh tim Dansin dari Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan nilai 165,03, dan juara tiga diraih dari tim Farmasi UIN Jakarta 2 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nilai 161,1. Selamat ya kepada peserta yang sudah menjuarai 1, 2, 3 dalam lomba karya tulis ilmiah 2021. Selamat ya kepada pemenang LKTI 2021. Iya, Kak. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, dan untuk yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati dan tetap semangat. Coba lagi nanti ya, di waktu selanjutnya. Oke, mungkin kita masuki sesi dokumentasi dulu kali ya, sebelum selesainya acara. Sebelumnya nanti akan dipandu oleh panitia pengarah untuk dokumentasi. Untuk share screen-nya boleh ditutup, Kak. Teman-teman yang lain bisa on cam ya untuk sesi dokumentasi. Baik, teman-teman. On cam yuk. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi dokumentasi.
belum? Ini kelihatan tulisan jambu di latanya nggak sih? Fontnya kebalik. Baik, saya akan mulai sesi dokumentasi. Untuk slide pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk yang pertama. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, slide 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Loh, ini sepi banget. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, untuk sesi dokumentasi sudah selesai dan kita sudah di ujung acara. Baik, saya Lisa Hermawan selaku moderator, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke MC. Terima kasih kepada Telisa Hermawan selaku moderator. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Saya mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita dapat bertemu lagi pada acara-acara selanjutnya. Saya Devia Rosdayani selaku MC, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau untuk peserta Rakorwil agar memasuki Zoom kembali setelah isoma pada pukul 13.00. Terima kasih.